Eksistensi pada ormas itu digantungkan pada kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh para anggotanya, dan hanya anggota yang bisa membubarkan ormas tersebut seharusnya. Dan tentu saja putusan pengadilan, karena negara kita negara hukum. Tapi rupanya undang-undang memberikan kewenangan juga langsung kepada pemerintah tanpa due process of law. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Saat ini saya masih di on the sky ya, di atas awan, di langit, dan tidak tahu ini di daerah mana. Yang jelas ini perjalanan pulang dari suatu tempat, satu kota ke Jakarta, Sobat RH sekalian. Dan saya ingin tetap bisa menguber berita, makanya beritanya saya screenshot dan lumayan kita bisa bacakan beritanya. Mungkin suaranya agak noisy karena di atas pesawat, tetapi mudah-mudahan suara saya lebih terdengar jelas ya. Mungkin saya pindahkan juga ininya ke sini agar lebih terdengar jelas ya, Sobat era sekalian. Saya ingin membacakan berita mengenai rekening FPI dibekukan pemerintah, kubu Rizik .2, organisasi dibubarkan, uangnya digarong. Ya, sebagai organisasi yang memang katakanlah bukan powerful dari sisi ekonomi, memang uang yang terkumpul di dalam rekening itu ya hanya berkisar puluhan juta rupiah saja. Tidak banyak, tetapi tentu sangat penting dan bermanfaat bagi Front Pembela Islam ya. Kita bacakan sebagaimana dilansir oleh jpnn.com. Jakarta, pemerintah telah memutuskan Ormas Front Pembela Islam FPI terlarang dan setiap aktivitasnya dilarang. Bahkan sejak 30 Desember 2020 rekening FPI sudah dibekukan oleh pemerintah. Iya, dibekukan sejak Rabu 30/12, kata Aziz kepada JPNN Minggu 3 Januari. Menurut dia, pembekuan tersebut sebagai bentuk kezaliman pemerintah. Hal ini dibenarkan oleh Aziz Yanuar yang diketahui sempat menjadi tim hukum FPI sebelum ormas itu dinyatakan terlarang. Namun Aziz belum mau mengungkap berapa rekening mereka dibekukan dan berapa jumlah uang di dalamnya. Ya, jumlahnya yang saya baca dari satu berita kira-kira puluhan juta saja. Sementara itu Kadif Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argoyono mengaku belum mendapatkan info terkait adanya kabar pemblokiran rekening dan aset Front Pembela Islam FPI yang telah dilarang berdasarkan surat keputusan bersama sejumlah kementerian, lembaga, dan badan. Saya belum mendapatkan info soal adanya pemblokiran itu, kata Argo saat dikonfirmasi terpisah. Ya, Sobat era sekalian, memang kalau misalnya sebuah organisasi dinyatakan terlarang, tentu memang aset dan juga rekeningnya dapat atau bisa diblokir. Dan ini jamak ya bagi organisasi yang memang dilarang. Hanya persoalannya adalah yang dipersoalkan dalam soal FPI ini adalah pelarangan atau pembubaran FPI itu sendiri, yang menurut sebagian besar pihak, saya katakan sebagian besar itu mereka yang punya latar belakang hukum ya, mengatakan bahwa pembubaran atau pelarangannya itu justru tidak sesuai dengan prosedur hukum yang ditentukan oleh pemerintah sendiri, oleh pembentuk undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang Nomor
7 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Karena undang-undang itu mengatakan untuk membubarkan ormas itu, maka terlebih dulu harus diberikan peringatan terhadap kegiatan atau perilaku atau apapun yang dianggap atau dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang paling relevan adalah Undang-Undang 7 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 16 tahun 2017. Jadi saya ulangi, Undang-Undang 17 2013 yang diubah dengan Undang-Undang 16 2017 yang di situ ya katakanlah ada larangan-larangan bagi sebuah ormas dalam hal melakukan kegiatan, termasuk juga hal-hal yang sifatnya lebih ideologis. Jadi tidak hanya soal program dan kegiatan, tapi juga azas, dasar dan lain sebagainya yang itu tentu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau itu ditemukan, ya saya sudah singgung ini dalam video yang lain, pemerintah atau penguasa wajib memperingatkan terlebih dulu. Dalam jangka waktu 7 hari tidak diperingatkan, maka penguasa atau pemerintah dapat mengeluarkan perintah, keputusan untuk menghentikan kegiatan ormas yang dimaksud. Kalau masih bandel juga tidak mau mengubah perilakunya atau tidak mau menyetop katakanlah perbuatan atau aktivitas yang dianggap melanggar hukum, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, maka organisasi tersebut menurut undang-undang yang berasal dari Perpu yang saya tentang sesungguhnya itu dapat dibubarkan dengan terlebih dulu mencabut surat keterangan terdaftar dan atau mencabut status badan hukumnya. Soalnya adalah FPI ketika dinyatakan dibubarkan atau dilarang itu tidak memiliki status badan hukum dan juga belum memiliki SKT lagi setelah SKT-nya berakhir, surat keterangan terdaftar. Tapi jangan lupa Sobat Era sekalian, eksistensi sebuah ormas tidak digantungkan pada SKT. Eksistensi pada ormas itu digantungkan pada kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh para anggotanya dan hanya anggota yang bisa membubarkan ormas tersebut seharusnya. Dan tentu saja putusan pengadilan karena negara kita negara hukum. Tapi rupanya undang-undang memberikan kewenangan juga langsung kepada pemerintah tanpa due process of law. Oke, kita anggap saja kita terima apa yang sudah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 16 2017 tersebut yang sebelumnya berasal dari Perpu Ormas. Tapi sekali lagi prosedur harus dipatuhi harusnya. Nah, Sobat Era sekalian, sayangnya Front Pembela Islam sudah menentukan mereka tidak akan mengajukan gugatan ke Petun. Padahal menurut saya kalau hakimnya lurus, kalau hakimnya betul-betul berpihak pada hati nurani dan hukum, seharusnya gugatan itu bisa dikabulkan karena nyata-nyata pembubaran atau pelarangan FPI bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau dengan undang-undang dan tentu saja dengan namanya asas-asas umum pemerintahan yang baik, good governance dan clean government. Tapi karena tidak mengajukan, maka memang barangkali sulit nanti bagi FPI untuk bisa membuka blokir atas rekeningnya. Pastilah yang bisa memblokir itu adalah otoritas atas permintaan penegak hukum, atas permintaan negara. Tetapi sebenarnya harusnya atas permintaan penegak hukum karena dianggap organisasi ini terlibat dalam kejahatan sehingga dilarang. Soalnya Sobat Era sekalian, sekali lagi banyak pihak yang mengatakan bahwa pelarangan dan pembubaran FPI ini tidak adil. Sehingga wajar kalau mereka kesal. Sudah organisasinya dibubarkan, uang yang tidak seberapa dirampok pula dalam tanda kutip digarung pula dalam tanda kutip. Karena itu menurut saya Sobat Era sekalian, kan pemerintah membolehkan Front Persatuan Islam. Dan yang paling penting adalah ada kesadaran untuk taat pada hukum dan perundang-undangan. Tidak misalnya melakukan aktivitas atau kegiatan yang melanggar ketertiban umum, melanggar keamanan dan juga melanggar hukum. Jadi ada baiknya uang yang tidak seberapa itu
diberikan kepada Front Persatuan Islam. Toh mereka adalah bagian dari anak bangsa yang sesungguhnya sangat bisa digunakan potensinya asal pemerintah atau penguasa mampu merangkul mereka, bukan bermaksud memukul mereka. Pemerintah atau penguasa memiliki kemampuan untuk berkomunikasi kepada mereka, bukan malah menjauhi mereka. Ya, sobat era sekalian, ini belum ada presidennya karena FPI ini in between. Bukan organisasi semacam PKI, ketika dibubarkan semua orang bertepuk tangan. Untuk FPI ini masyarakat divided, terbelah. Ada yang pro dan ada yang kontra. Yang pro biasanya yang dekat dengan kekuasaan, yang merupakan pendukung Presiden Jokowi. Yang kontra biasanya mereka yang, ya katakanlah yang kritis, mohon maaf ya, yang biasanya juga kritis terhadap pemerintahan Jokowi, yang sering disebut so-called oposisi. Padahal tidak semua orang yang kritis itu beroposisi, karena ada yang menyampaikan pandangan-pandangan akademik, seperti channel ini misalnya. Sobat era sekalian, mudah-mudahan sekadar rekening itu bisa dikembalikan kepada Front Persatuan Islam yang tidak lain merupakan organisasi yang ya lanjutan dari Front Pembela Islam. Masih on the sky, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.